Halo semua, perkenalkan nama saya Krisman Situmorang dengan NRP 517241085 dari kelas Eksplorasi Elektromagnetik B. Di sini saya akan mempresentasikan tugas review paper saya, yaitu adapun paper yang saya review yaitu Application of Ground Penetrating Radar to Geological Investigation. Adapun informasi papernya itu sebagai berikut dengan judulnya itu Application of Ground Penetrating Radar to Geological Investigation. Penulisnya itu ada GP Busby, RG Kass, MG Reines, dan D. Bemis. Lalu jurnal name-nya itu ada British Geological Survey Internal Report, Natural Environment Research Council, lalu tahun publikasinya itu 2004, dan berikut ini merupakan artikel URL-nya atau link dari artikelnya. Lalu adapun latar belakang dan tujuannya itu yaitu permasalahan pertama yaitu GPR itu adalah teknik elektromagnetik berdenyut yang mencitrakan bahwa permukaan dangkal. Bisa juga GPR ini merupakan analog seismik refleksi namun jauh lebih mudah dioperasikan. Lalu ada pengalaman GPR di BGS era itu 1990-an terbatas pada sekuen kuarter saja, dan perkembangan alat, perangkat lunak, dan arah program BGS itu membuka aplikasi baru dipicu pembelian Noggin 250 MHz tahun 2001. Lalu banyak non-geofisikawan itu belum paham kapan dan di mana saja GPR itu efektif. Lalu ada tujuan studying itu mengembangkan kapabilitas BGS dalam penerapan dan interpretasi GPR, dan juga mendemonstrasikan manfaat GPR bagi core program BGS melalui survei nyata dan mengeksplorasi aplikasi baru GPR khususnya riset perubahan iklim. Lalu ada metodologinya itu yaitu peralatan dan frekuensi, di mana sistem utamanya itu merupakan Dojin 250 MHz itu sensor dan software di atas smart card cepat dan mudah. Lalu ada sistem tambahan itu Pulse Echo 100 rentang 25 sampai 200 MHz dipakai 50 dan 100 MHz. Uh, Lalu tiga frekuensi ini tuh mewakili kompromi klasik GPR yaitu resolusi tinggi versus penetrasi. Lalu penulis pada paper ini tidak menyajikan satu studi kasus, tapi 7 survei demonstrasi dengan target beragam, yaitu deteksi visur pada batu gamping di A690, lalu karakterisasi endapan pasir kerikil di Holm Fire Pond, lalu tinjauan longsor pemetaan terowongan Williamson, lalu survei infrastruktur investigasi chalk, dan paleo channel di Manchester. Keragaman ini nantinya akan memperkuat paper ini sebagai panduan praktis. Lalu selanjutnya ada desain survei dan alur pengolahan itu. Desain surveinya itu menggunakan common offset single fold. Lalu penulis ini menegaskan 7 parameter yang harus didefinisikan antara lain frekuensi, jendela waktu, dan spasi stasiun. Lalu spasi stasiun ini diatur 5, 25, dan juga 50 cm, dan samplingnya itu 300, 800, dan 1600 PS untuk 250, 100, dan 50 MHz dengan tujuannya itu untuk menghindari aliasing spasial sesuai kriteria NYQs. Lalu untuk pengolahannya alurnya bisa dilihat pada diagram alur berikut ini. Dimulai dari DWOW untuk membuang frekuensi sangat rendah, lalu koreksi time zero, lalu penguatan AGC dan filter spasial bila diperlukan. Lalu kecepatan radar ini diestimasi lewat CMP dan fitting hiperbola difraksi. Lalu waktu dikonversi ke kedalaman dengan kecepatan tipikal sekitar 0,08 meter per ns itu untuk til dan 0,10 meter per ns untuk pasir kerikil. Lalu adapun hasil dan interpretasi zona anomalinya itu ada 5 tanda GPR Kass, yaitu refleksi kuat atau zona bayangan itu menandai visur terbuka atau memblokir transmisi. Itu sinyal kedalaman sehingga muncul shadow. Lalu ada hiperbola difraksi itu menandai sumber tidak seperti boulder, rebar void, atau atap terowongan. Lalu refleksi datar itu menerus menandai lantai terowongan atau dasar agregat. Lalu ada refleksi sub horizontal itu kuat untuk kap beton sumur tambang dan reflektor lemah putus-putus untuk flint band. Lalu ada interpretasi kuncinya, itu di A690 visur tampak
di hampir semua profil northbound. Dan Block 3D itu menunjukkan visur menukik ke selatan, tapi southbound gagal merekam visur. Di Holm, Pierpont 50/10 mHz mencapai dasar agregat di atas 6 meter, sedangkan 250 mHz itu beresolusi tinggi tapi hanya menembus sekitar 1,5 meter, dan Chalk umumnya non-reflektif dan channel Manchester terlalu dalam untuk frekuensi tinggi. Lalu ada metode validasinya itu yang membuat paper ini atau penulisnya itu kredibel adalah validasinya di A690 itu. Ekskavasi Juni 2003 itu menyingkap visur sebagai void terbuka sekitar 0,5 meter lebar dan 1 meter dalam, itu konfirmasi langsung anomali GPR. Di Holm Pierpont itu penggalian membuktikan kedalaman prediksi sangat sesuai dengan aktual sekaligus memvalidasi kecepatan 0,10 meter per ns. Dan juga interpretasi terowongan dikalibrasi pada fitur yang sudah diketahui dan interpretasi Manchester dikoreksi setelah konsultasi geologi lokal. Lalu kesimpulan utamanya itu GPR ini kuat di lingkungan resistif. Batu gamping kurang lebih 7 meter, sand gravel lebih besar dari 6,2 meter, lalu es nyaris transparan. Lalu buruk di mudstone, lempung, marl, dan sedimen jenuh air asin atau atenuasi tinggi. Lalu survei 3D itu unggul memisahkan fitur nyata dari artefak dan mengukur deep atau strike sebenarnya. Lalu ada manajer program BGS itu perlu melibatkan geofisikawan sejak tahap perencanaan. Lalu ada masuk tahap analisis, itu masuk ke analisis kritis. Itu soal frekuensi pemilihan itu umumnya tepat, tapi pada kasus Manchester itu memperlihatkan mismatch atau channel terlalu dalam untuk frekuensi tinggi. Ini lebih ke kelemahan perencanaan, bukan kelemahan metodenya. Lalu ada soal pengolahan, itu alurnya baku, tapi RGC itu menyetarakan amplitudo sehingga analisis amplitudo itu kuantitatif jadi sulit, sehingga tidak ada migrasi dan tanpa koreksi topografi, sehingga geometri dan deep berpotensi bias. Lalu secara fisika, refleksi itu diatur kontras konstansa dielektrik lewat rumus koefisien refleksi di layar pada layar berikut. Lalu air punya K sekitar 80 sehingga jadi reflektor kuat. Satu catatan pentingnya itu yaitu nilai kecepatan 0,7 m per ns itu untuk lintasan TRL mustahil secara fisik untuk lintasan tersebut. Kecepatan EM itu maksimum di hampa hanya 0,3 meter per ns, jadi seharusnya sekitar 0,0 kemungkinan itu 0,07 atau memang sebuah kesalahan analisis dari saya. Dan juga ada kritik dan saran itu kekuatannya atau strength itu cakupan aplikasinya cukup luas dan realistis, validasi lapangannya juga kuat, penulisnya juga melaporkan survei yang gagal dan penjelasan fisika di samping yang disampaikan secara ringkas. Lalu kelemahan dari paper tersebut itu berstatus laporan internal sehingga kontrol kualitas longgar, dan peta pada koordinat dihilangkan sehingga survei sulit direproduksi, analisis kuantitatifnya minim dan tanpa migrasi. Lalu adapun saran yang saya berikan itu sifat EM medium menentukan sukses atau gagal GPR. Lalu pilih frekuensi dari estimasi kedalaman target sejak awal dan lakukan ground truth dan komunikasi tim geologi serta integrasi multimetode dan survei 3D untuk hasil yang lebih andal. Untuk hasil gambar pada interpretasinya bisa dilihat pada laporan itu sebagai berikut. Berikut ini merupakan radargram dari 250 mHz dari 12 lintasan sepanjang jalur A690. Ini merupakan visor yang tampak hampir di semua penampang. Lalu ini radargram wiggle trace. Berikut ini radargram dari 100 mHz itu pada Holm Pierpont yang tadi sudah disampaikan.
Kalau ini blok data 3D dari 100 MHz, dan juga berikut ini radargram dari reflektor subhorizontal kuat. Dan ini merupakan validasinya tadi, validasi metodenya. Sekian dari saya, apabila ada salah kata dan penyampaian, mohon dimaafkan. Terima kasih.